Ntar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan Ibu Farida untuk sharing firman-Nya. Terima kasih. Selamat malam semuanya, ibu-ibu yang cantik, yang paling luar biasa. Be strong in the Lord, LOF. Ya, jadi karena semuanya mute, jadi berarti hanya saya sendiri yang berbicara ya. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, ya kita persiapkan hati dan pikiran kita, biar mata kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pertemuan pada malam hari ini bersama dengan keluarga besar daripada LOF Kering Kelapa Gading Tuhan. Kami bersyukur dan juga teman-teman LOF dari tempat berbagai wilayah yang join pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kesempatan yang kau berikan kepada kami, karena kami tahu setiap kesempatan yang kau berikan kepada kami, wow itu sungguh luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pada malam hari ini, biar Engkau menjamah setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kehendak-Mu, maka kami mengerti firman-Mu, dan kami mengerti rencana-Mu. Bukan sampai kami hanya mengerti, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, berbicaralah dan berfirmanlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Monica, yang kalau saya lihat mukanya kok tambah cerah dan tambah cantik ya. Aku lihat tadi muka ibu-ibu tadi tak buka-buka satu-satu gitu ya. Wah ini ternyata ya COVID ini tidak membuat orang tuh jadi lemes gitu. Tapi semuanya tetap segar, tetap semangat, tetap sukacita ya. Semua karena kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam kita, amin. Kalau kita sendiri pasti kita sudah lemes. Dulu kita suka ketemu, bayangin makan di angke ya. Hari ini aku pas, bukan hari ini sorry, kemarin saya pesan makanan dari angke. Gue pikir besok nih ya, acara Kelapa Gading tidak makan angke. Udah gue aja pesen sendiri deh. Ya, udah lama banget nggak pernah makan. Jadi COVID ini saudara, membuat kita ini kadang-kadang aku juga heran. Herannya gini, COVID, akunya orang yang suka ke kantor, gara-gara COVID, akhirnya work from home, tidak ke kantor, tapi puji Tuhan, saya itu sukacita saja. Luar biasa loh. Padahal saya tidak pernah berpikiran di dalam kehidupan saya dalam masa-masa yang sebelum COVID itu, tidak pernah saya berpikiran bahwa saya bisa tidak tahan, tidak ke kantor berbulan-bulan, saudara. Jadi saya kadang-kadang 1 bulan hanya datang berapa kali lihat gitu ya. 1 minggu bahkan kadang-kadang 1 minggu saya nggak datang tuh. Nanti setelah berapa minggu saya datang lagi kadang-kadang. Itu pun kalau ada yang penting gitu ya. Jadi kalau mau dihitung-hitung sejak bulan Maret sampai sekarang mungkin hanya berapa kali, tidak banyak saya sebenarnya beraktivitas di kantor. Bahkan kadang-kadang saya hanya ketemu orang-orang tertentu, itu pun karena tidak bisa menghindar harus ketemu, baru ketemu. Tapi saya bersukacita di rumah. Fungsi saya kembali lagi menjadi ibu rumah tangga. Ngatur rumah, ngatur mbak, ngatur apa, belajar masak. Luar biasa saya katakan ya. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal yang tidak kalah pentingnya dan sering sekali kita dengar, yaitu tentang apa? OTG. Jadi waktu Ibu Monica nanya-nanya saya terus, apa Bu firmannya gitu kan? Nah, apa Bu kira-kira yang mau dibahas gitu ya? Tiba-tiba saya doa-doa apa ya Tuhan ya? Saya ditaruhkan satu hal, yaitu tentang OTG, orang tanpa gejala. Kita selalu tahu tantangan hari-hari ini bukan hanya sekedar kesehatan dan keadaan jasmani saja akibat COVID-19, tapi hari ini yang kita harus jaga-jaga, yang selalu firman Tuhan katakan apa? Tetapi juga keadaan hati dan jiwa kita. Ya, tanpa terasa, saudara, sudah berbulan-bulan, ya, sudah berbulan-bulan nih, bulan Maret, kalau saya tidak salah ya. Jadi tantangan kita itu adalah bukan sekedar kesehatan dan keadaan jasmani akibat COVID, tetapi COVID-19, tetapi juga keadaan hati dan jiwa kita. Saya lihat-lihat ini ya, sudah sekian bulan, tanpa terasa nih, sudah sekian bulan kita menangani, orang semua konsentrasi menangani yang namanya virus 19. Ya, saya sangat menghargai pemerintah dan pihak-pihak terkait, semua konsentrasi bagaimana supaya COVID ini segera berlalu dari negeri kita yang kita cintai. Bahkan semua kita konsentrasi bagaimana COVID ini jangan masuk ke rumah kita. Betul? Nah, tetapi ada satu hal yang seringkali kita lupa, bahwa ada penyakit lain yang saat ini sedang berkeliaran juga di dunia ini.
bukan hanya virus COVID, saudara. Ya, selain daripada kita bicara penyakit-penyakit lain, ya, tetapi ada satu virus, ya, yang selalu beredar di dunia ini yang kita tidak sadar seringkali, yaitu apa? Kebencian, kemarahan, sakit hati, iri, kecewa, gambar dirinya hancur, nggak percaya diri, intimidasi. Banyak, saudara. Virus ini sudah ada, mungkin sudah ada sejak kita lahir di bumi ini. Nah, hanya sayang sekali kita kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan virus ini, saudara. Ya, kita kadang-kadang menganggap ini hanya biasa saja, tidak apa-apa, ya. Nah, terus kita sebutkan apa? Wow, ini yang menyerang, ya. Inilah yang sering menyerang hati dan jiwa kita. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyaknya pernikahan yang mati karena virus sakit hati. Sudah tidak terhitung lagi banyaknya masa depan yang mati karena virus kekecewaan. Begitu banyak persahabatan atau persaudaraan yang harus berakhir tragis, putus. Kita teman putus hanya karena virus sakit hati atau virus kesombongan itu. Ya, dan berapa banyak, saudara, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan kita dicuri, sirna, hilang karena virus yang rasa bersalah. Atau kadang-kadang roh intimidasi itu mengintimidasi kita terus. Ya, saudara, ya. Betapa banyak virus-virus tersebut menyerang hidup kita, menyerang hati kita, menyerang jiwa kita. Tanpa kita sadari, begitu banyak kebahagiaan, sukacita yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, hilang begitu saja, bertahun-tahun dari hidup kita, hanya diserang oleh virus-virus yang seperti saya katakan tadi. Nah, ada dua macam tipe orang yang terserang virus ini. Ya, ada orang yang dengan gejala, ya, dan ada juga orang yang tanpa gejala yang seperti saya katakan itu tadi, OTG itu. Kalau ya orang yang ada gejala, saudara, ya, memang kelihatan langsung masalahnya, ya kan? Iri hati kelihatan tuh. Ya toh, ada orang yang kadang-kadang memang kelihatan dari ya marah-marah gitu kan, ya kan? Dia kalau misalnya lagi di ini sedikit, dihandle sedikit, disinggung sedikit, kemarahannya muncul, keluar itu. Jadi ada orang-orang tertentu mudah sekali terdeteksi bahwa memang dia lagi iri hati itu. Atau dia memang lagi kecewa, atau dia lagi kesepian. Dia ngomong tuh, waduh gue kesepian nih sekarang nih, aduh anu nih, gimana dong, apa gini. Tapi setelah dia ngomong, mungkin pelan-pelan hilang. Atau kadang-kadang ada juga orang yang minder sekali, saudara. Dia kan ngomong, aduh saya nggak bisa nih, gue nggak mampu, ya kan. Gue nggak bisa, bener-bener gue nggak bisa, gue susah nih. Nah, kadang-kadang ada juga orang dia terbuka gitu, dia ngomong, ya nggak bisa. Ada kadang-kadang ada orang yang gampang sekali down, ya kan. Waktu dengar lagi dapat hambatan bersama dengan keluarga atau suami atau di pekerjaan, pada saat masalah itu banyak datang di dalam hidupnya, langsung yang tadinya dia senang, yang tadinya dia semangat, tiba-tiba kita melihat dia down. Seperti orang yang tidak ada semangat. Seperti orang yang hilang harapan. Langsung kelihatan dari mukanya. Dan dia ngomong, aduh ini ya benar-benar bikin gua tuh ya tidak tahan. Aku tidak kuat. Tolong doain gua sis, aku tidak kuat nih. Tolong doain saya Pak, tolong doain saya Bu. Datang ke pendeta, kemana minta tolong. Ya, jadi banyak ada. Bahkan juga ada orang yang kelihatan banget kalau lagi marah, langsung nyala-nyalain orang gitu. Ya kan, dia nyala-nyalain orang gitu. Nyala-nyalain orang ya. Kamu sih begini sih, kamu sih gara-gara kamu sih, ya. Jadi itu adalah orang-orang yang tipe-tipenya itu lebih gampang kelihatan. Ya, lebih gampang kita lihat, lagi sakit hati, lagi sedih, lagi ini, lagi apa. Mungkin kita tidak enak tegur, ya, tapi mungkin karena kita prihatin, kita diam-diam kita berdoa. Kan kita tegur kan kadang-kadang tidak enak ya. Langsung kita bilang, lu, aduh sis, jangan beginilah. Kadang-kadang kan kalau orang dekat tidak apa-apa, tapi kalau orang tidak terlalu dekat, tidak enak. Jadi waktu masuk kamar doa, kita doakan, Tuhan, kau tolong saudaraku ini Tuhan. Aku merasa dia memiliki sesuatu hal Tuhan. Kau tolong dia Tuhan. Kau bantu dia Tuhan. Aku percaya Roh Kudus yang begitu dahsyat itu bisa bekerja dalam hidup orang itu. Dan orang itu bisa tertolong. Amin. Jadi mudah untuk kita lihat. Nah, tetapi ada tipe yang kedua adalah orang yang tanpa gejala ini loh sis. Ya,
bermasalah dengan hati, bermasalah dengan jiwanya, dan dia sangat simpen, dia sangat pintar untuk menyembunyikan luka-luka itu. Masalah di dalam hati dan jiwanya kelihatan dari luar adalah baik-baik saja, ya. Kelihatan tidak ada apa-apa. Setiap kali ketemu, "Shalom, puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, nggak ada apa-apa." Gitu. "Bagaimana sis kondisi sis?" "Oh baik," gitu, "nggak ada apa-apa," gitu. Padahal di dalam hancur. Padahal di dalam kecewa. Padahal di dalam lagi marah, lagi bergumul, lagi tidak kuat. Ini yang paling banyak juga dialami orang-orang, terutama orang-orang yang banyak di marketplace, saudara. Ya, mereka sangat harus menjaga penampilan, mereka harus menjaga image. Ya, apalagi orang-orang yang di dunia hiburan, saudara ya, mereka sangat ingin harus menjaga. Dan ini memang sangat tergantung daripada sifat seseorang sih. Manusia itu punya sifat beda-beda. Ada orang yang terbuka, kelihatan, tapi ada orang yang memang sulit sekali kelihatan. Jadi kalau kita ketemu, baik-baik saja. Contohnya kita ketemu, terus kita dengar kabar, bunuh diri misalnya. Kaget kan? Loh kok bunuh diri ya? Kok baik, kok ketemu kemarin oke tuh. Ya nggak tahan dia. Ternyata dia punya masalah begini, 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 begini. Nggak tahan. Akhirnya dia ambil keputusan bunuh diri misalnya. Atau tiba-tiba kita kaget melihat ada satu keluarga yang tadinya kita lihat baik saja keluarga itu. Baik-baik saja. Suami istri kayaknya oke-oke saja. Tiba-tiba kita dengar, oh cerai misalnya. Ya kan? Kita dengar, wah. Atau tiba-tiba kita dengar, wah ada persoalan besar timbul dalam keluarga mereka. Nah, tetapi itu terdeteksi setelah mereka mengalami persoalan yang begitu berat dan sudah sampai di ujung akhir. Mereka sudah tidak tahan, akhirnya mereka ambil keputusan yang drastis, saudara, di dalam hidupnya. Nah, itulah yang sering kali dihadapi orang-orang yang tanpa gejala ini. Nah, hal-hal seperti ini begitu banyak ada di sekeliling kita. Kita tidak tahu. Saya kemarin ketemu seorang teman, saya datang di rumah duka, ya karena kebetulan orang itu saya kenal sudah ya 20 tahun mungkin lebih, meninggal dalam usia 46 tahun, saudara. Saya tanya kenapa? Saya kenal orang ini begitu lama, orangnya sabar. Kok saya ketemu dia selalu, "Bu, apa kabar?" Rajin ke gereja. Saya tanya, "Kenapa? Kamu gimana? Apa kabar?" "Baik-baik," dia bilang. Terus, "Iya, kerja biasalah, Bu, tetapi saya percayalah semua kita baik." Jadi aku pikir, wah ini orang bolehlah secara rohani boleh, di dalam pekerjaan juga boleh ya. Orangnya itu baik, selalu menolong orang. Waktu saya dengar kabar, dia sakit keras, saudara. Saya kaget sekali. Terus terang saya kaget sekali, karena beberapa hari sebelum saya dengar kabar ini, tiba-tiba hati saya pengen sekali telepon dia. Pengen sekali telepon dia. Aku telepon. Biasanya saya kalau telepon, setelah itu dia langsung balas. Kalau dia lagi meeting, dia tunggu, setelah itu sore atau kapan dia pasti balas saya. "Bu, apa kabar? Ada apa? Apa yang saya bisa bantu?" Gitu kan. Karena kebetulan perusahaan kami dengan perusahaan dia juga banyak kerjasama gitu. Jadi kebetulan salah satu direktur saya seringkali berhubungan. Nah, terus direktur saya telepon 2 hari yang lalu, "Bu, Ibu doain si Bapak ini deh." "Kenapa?" saya bilang. "Bu, sakit keras Bu, ada di rumah sakit, cancer Bu, kayaknya udah nggak ketolong, dokter sudah suruh." Saya tuh sampai nggak bisa bicara karena saya kaget. Saya kaget nomor satu saya lagi cari orang ini kok nggak ngangkat telepon saya. Yang kedua saya kaget karena orang ini begitu seger, begitu kuat, begitu bagus badannya, begitu muda, begitu semangat, dan begitu rajin ke gereja. Tiba-tiba mengalami hal ini saya kaget sekali gitu. Saya karena kaget, akhirnya saya langsung cari-cari teman-teman, saya dapatlah ceritanya saudara. Ternyata dia stres saudara. Stres, tapi stresnya dia nggak mau orang tahu. Setiap kali orang ketemu dia selalu katakan, "Oh baik," gitu. Semuanya baik, ya. Semuanya baik gitu. Selalu semua baik, semua baik. Waktu ketahuan penyakitnya saudara, jadi waktu dia dapat saya tanya anaknya, "Kamu tahu penyakit papa tuh kapan?" "Oh penyakit Dedi tuh tahunya waktu bulan November ini nih Bu," katanya. "Ini baru nih Bu Januari." Lah, gue bilang kan, bukannya katanya penyakit Dedimu itu sudah 3 bulan 4 tahun. "Iya Bu, tapi dia selalu bilang nggak apa-apa." Selalu kita tanya, "Dedi gimana?" "Oh no problem. Jangan khawatir, tidak apa-apa, baik." Gitu loh. Selalu bilang tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akhirnya dia juga tidak ke dokter karena dia merasa tidak apa-apa gitu loh. Nah, pada bulan November awal baru dia merasa di
di dekat mahnya di situ itu agak keras. Karena dia merasa agak keras dan mulai mual, maka ke dokter. Waktu diperiksa oleh dokter, dokter langsung bilang, ini cancer liver stadium 4. Jadi hanya beberapa hari, saudara. Dia tahu awal November, dia meninggal hari Senin kemarin. Jadi waktu saya tahu itu, saya langsung mau telepon istrinya, ternyata teman-teman bilang, oh kita lagi ada doa, lu mau ikut nggak? Saya bilang, oke, buka linknya, saya masuk. Saya lihat ada hampir 80-90 orang dari seluruh Indonesia, karena kebetulan ini seorang presidir dari satu perusahaan besar. Dia punya cabang, itu ada 50 cabang mungkin di seluruh Indonesia, tambah dengan banyak dia punya direktur. Akhirnya kita doa bareng-bareng. Pasti belum sampai giliran saya doa, saudara. Karena direkturnya pada mau doa, mereka doa minta kesembuhan. Persis lagi doa itu kami dapat kabar, dia sudah kembali ke rumah Bapa. Tapi satu hal di sini saya mau ingatkan kita. OTG itu sangat berbahaya. Nah, waktu saya datang, saudara, saya datang di rumah duka, saya bertemu seorang presiden bank. Orangnya masih muda, kira-kira ya meninggal ke 46. Ini lebih muda lagi, mungkin kira-kira 42, 41 udah jadi presiden satu bank. Kebetulan kami ngobrol, terus saya nanya, terus saya bilang, kamu gimana kabarnya? Gue bilang, wah, gue bilang ini Pak Presiden nih, gue suka bercanda kan. Masih muda-muda udah jadi presiden, gue bilang hebat nih, gue bilang. Nah, jadi COVID gimana nih? Dia langsung ngomong, kita duduknya jauhan dikit ya, katanya. Gue ini sebenarnya orang OTG. Tuh gue kaget kan. Padahal dia sehat, saudara. Sehat, tidak kelihatan sakit, tidak kelihatan apa-apa. Sehat, bagus. Mukanya bagus, apa segala macam. Dia bilang, aku nih, terus terang aku buka-bukaannya, aku tuh OTG, dia bilang. Jadi ya mendingan kalian jangan deket-deket aku lah, kata dia. Oke, kita bilang. Nah, terus gimana saya bilang? Saya ini dia bilang, setiap kali rapid test itu aktif. Jadi setiap rapid, bukan dia tuh punya rapid itu selalu positif gitu. Tapi kalau dia swab, itu negatif. Jadi udah berapa kali kena seperti ini, berkali-kali. Dan tiap bulan dia tes, hasilnya begitu terus. Sejak awal, jadi dia bilang, saya sudah 9 bulan gak pernah pulang ke rumah, Bu. Asal Ibu tahu. Saya nggak mau keluarga saya kena. Jadi saya sewa tempat, aku tinggal di luar, katanya. OTG. Enggak kelihatan ibu-ibu. Terus saya tanya, wah kalau begitu kamu rajin dong pakai masker. Enggak tuh katanya, aku kemana-mana nggak pakai masker tuh katanya. Mau ketemu Ibu Farida aja kata di sini aku pakai masker, katanya kalau ntar gue dimarahin, kata dia. Saya nggak pernah pakai masker tuh, saya pergi makan saya nggak pakai masker. Soalnya gue nggak bisa apa-apa sih. Dan virusnya takut kali sama gue ya, katanya gitu sampai bercanda. Anak muda, berapa banyak orang yang seperti ini ibu-ibu di luar. Berapa banyak orang yang merasa diri sehat, dia tahu padahal dia OTG. Dan berapa banyak orang yang bahkan yang lebih mengerikan, dia tidak tahu dia OTG. Dan berapa banyak orang yang dia tidak tahu bahwa rohaninya sudah kering. Sehingga pada saat dengar firman Tuhan, sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Biasa aja tuh. Pada saat diminta masuk di dalam pelayanan, mungkin dia merasa, gak apa-apa. Jadi sudah enggak gitu. Sehingga hati sudah tiba-tiba tidak merasakan lagi api yang menyala itu. Mari hari ini saya mau katakan kepada Anda semua, firman Tuhanlah yang akan menyelamatkan Anda, jiwa Anda khususnya. Ya, tidak ada orang bisa menyelamatkan kita, saudara. Ya kan? Tidak ada, saudara. Hanya firman Tuhan. Tidak ada orang bisa menolong kita. Kita buka satu firman Tuhan, hanya satu firman Tuhan ini yang saya mau bagikan, dan saya akan bagikan di beberapa bagian. Ya. Di Yakobus 1:21-22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri, saudara. Jadi saya mau katakan, firman Tuhan yang akan menyelamatkan jiwa Anda. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita hari ini. Hanya firman Tuhan. Mungkin kita bisa rajin datang di gereja. Mungkin kita bilang kita tiap minggu. Atau bahkan mungkin tiap hari kita bilang kita dengar.
YouTube mungkin. Bagus, saya tidak mengatakan jelek, bagus. Tetapi lebih bagus lagi, kalau Anda mulai hari ini betul-betul membaca firman Tuhan dan betul-betul jadikan firman Tuhan itu menjadi pelita bagi hidup Anda. Mulai baca firman Tuhan dan renungkan setiap hari. Ya, setiap hari, Saudara. Ya, kita mau membuang segala sesuatu yang kotor dari hati kita, caranya hanya satu, dengan membaca firman Tuhan. Tidak ada cara yang lain, Saudara. Dengan Anda membaca firman Tuhan, maka Anda akan dapatkan di sana bagaimana firman Tuhan berbicara kepada Anda, sehingga di sanalah kita bisa tahu bagaimana kita bisa membuang hati kita yang sedang kotor saat ini. Mungkin pada saat ini kita pun tidak tahu begitu banyak sampah-sampah di dalam hati kita. Waktu kita baca firman Tuhan, setelah itu kita renungkan dan kita berdoa. Dan kita minta Roh Kudus bukakan. Maka pada saat itulah air matamu akan keluar. Betul engkau melihat betapa banyak hal yang seringkali mengotorkan hati kita. Ini bagus sekali firman hari ini, bukan kebetulan mungkin Novi ya, yang tadi kesaksian ya, Novianti, bukan kebetulan engkau kesaksian hari ini dan kita bertemu pada hari ini. Saya mau berkata, saya juga dulu, mungkin belum banyak, enggak tahu saya pernah kesaksian enggak sih di Kering Kelapa Gading, saya lupa. Bahwa saya dulu Muslim, ya, karena orang tua saya itu masih raja-raja di Makassar. Jadi orang tua saya itu Muslim dan saya itu lahir. Ya harusnya lahir lah, tidak tahu apa-apa kan. Jadi saya itu adalah seorang Muslim awalnya. Tidak beda dengan Ibu Novi yang tadi. Nah, tetapi satu hal saya mau kasih tahu. Ya apa yang dia alami kurang lebih sama seperti yang saya alami. Ya pada saat kita ambil keputusan ikut Yesus. Ya, Ibu Novi ikut Yesus karena diajak seseorang, yaitu Yuli. Saya ikut Yesus karena ditelepon oleh seseorang. Ya. Ditelepon oleh seseorang, ya orang itu berkata bahwa orang itu berkata, Farida, kamu ini datang di Jakarta. Waktu itu saya baru datang dari daerah. Dia bilang, Farida, ini orang itu lagi baru datang dari mana? Dari Makassar. Dia berkata, ini kamu lebih suka masuk surga atau masuk neraka? Maksudnya tuh kamu mau jalan surga, mau santai-santai atau mau cepet-cepet? Dia bilang. Aku bilang, aku mau masuk surga, ya cepet-cepet dong. Masa santai-santai? Nah, gampang sekali bahasanya kan. Terus dia bilang, ya udah kalau kamu mau cepet-cepet, kamu datanglah kepada Yesus. Karena hanya melalui Yesus ada jalan keselamatan dan hidup. Nah, dari itulah saudara. Makanya akhirnya aku bilang, ya udah. Dan dengan tidak terlalu lama, aku akhirnya ikut Yesus. Ya ikut Yesus, akhirnya melalui Yesus lah aku diselamatkan. Ya, tunggu sebentar, boleh 1 menit? Aku angkat telepon, ada penting kelihatannya. 1 menit aja sis, maaf ya. Oke, sorry. Ada sesuatu yang penting. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi saya mau berkata bahwa pada saat saya terima Yesus, tidak cukup saja waktu kita terima Yesus bahwa kita hanya datang di gereja saja. Jadi waktu saya terima Yesus itu, saya mulai belajar baca Alkitab pada saat itu. Jadi saya hanya bisa menghimbau kepada Saudara Novi, waktu engkau menerima Yesus, maka kamu jangan hanya sampai batas ke gereja saja. Tetapi waktu kamu terima Yesus, mulai sekarang, mulai baca firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Tanpa firman Tuhan yang menuntun, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, saya mau berkata, kalau firman Tuhan ada di dalam kita, maka apapun segala sesuatu yang kotor dari hati kita, itu pelan-pelan akan
terbuang, saudara. Akan pelan-pelan hilang daripada hidup kita. Karena firman itu masuk. Jadi satu firman yang pada saat itu masuk di dalam hidup saya, tiba-tiba pada saat itu saya tiba-tiba melihat bahwa Yesus itu sebagai ayah saya. Karena saya tidak serumah lagi dengan ayah saya sejak kecil, sehingga saya tidak tahu tentang bagaimana yang dikatakan seorang bapa. Sedangkan di gereja saya seringkali berkata, mendengar Bapa, Bapa, Bapa. Tetapi dalam kehidupan saya tidak mengenal namanya Bapa. Tetapi luar biasanya, waktu saya terima Yesus, langsung saya mengenal namanya Bapa. Saya tiba-tiba cinta Tuhan, saya sayang Tuhan. Akhirnya saya panggil Tuhan Yesus itu Papa. Saya tahu Papa saya tidak pernah meninggalkan aku. Papa saya ada di dalam saya. Papa saya tidak pernah jauh-jauh di dalam saya. Sehingga di dalam segala situasi apapun saya alami, saya terus berkata, Pa, tolong saya. Jadi saya tidak melihat dengan mata saya Yesus itu seperti apa, tetapi saya tahu Yesus itu adalah papaku yang selalu pegang saya, membawa saya kemanapun saya pergi. Nah, disitulah mulai keberanian saya timbul. Ya, disitulah mulai hati-hati yang saya yang kotor mulai hilang. Dulu pada saat saya masih Muslim, saya itu kedukun loh. Berarti hati saya kotor kan. Terus saya suka iri sama orang. Saya suka sakit hati sama orang. Saya selalu merasa orang lain itu kok hidupnya enak ya. Kok hidup saya susah gitu. Nah, terus kalau orang dapat apa, mungkin orang tidak tahu. Nah, saya termasuk salah satu orang OTG. Mungkin orang tidak tahu, saya tuh orangnya tuh suka senyum gitu ya. Mungkin orang tidak tahu gitu. Tapi hati saya cemburu gitu, iri. Kok bisa ya aja ini ya? Aku tuh banting-banting tulang, tapi kok berat ya gitu loh. Ya. Nah, mudah sekali hati saya kecewa gitu. Orang membuat sedikit saja kesalahan kepada saya kecewa. Walaupun saya tidak bicara, saya diem. Tapi saya kecewa gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangga kita juga akhirnya tidak bisa tenang, saudara. Ya kan, di keluarga terutama ya. Waktu itu saya masih muda sekali, jadi di keluarga juga tidak bisa tenang, ya kan. Walaupun saya lebih banyak diem, tetapi akhirnya saya simpan di hati saya, simpan dan simpan terus. Akhirnya membuat hati itu menjadi rusak, saudara. Nah, akhirnya tidak punya percaya diri. Satu hal saya tidak bisa percaya diri. Ya, saya datang di Jakarta, tiba-tiba harus mengalami begitu banyak hal, begitu banyak karyawan, begitu banyak orang-orang yang lulusan luar negeri segala macam. Saya tidak punya percaya diri. Akhirnya saya lari kemana, saudara? Saya lari ke dukun, saudara. Saya lari ke dukun, nanya-nanya ini, nanya-nanya itu, kuamia ini, kuamia itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena lingkungan saya seperti itu. Saya memiliki teman-teman saya yang berkata, udah daripada pusing-pusing, yuk kita ke sini. Sebenarnya dia bukan ajak saya, saya tidak kasih tahu dia mau pergi ke sana untuk cari-cari, bukan. Dia yang mau pergi cari-cari, akhirnya dia suruh saya ikut. Udah lu ikut aja, siapa tahu ada lu mau nanya gitu, ya kan? Nah, karena saya kan memang tidak tahu cari-cari punya, karena saya tidak tahu ada di mana kan. Terus orangnya bilang, ayo aku antar kamu deh ke sana. Kamu duduk aja, nggak usah ngapa-ngapain. Nanti siapa tahu kamu mau nanya-nanya, kan ada. Jadi aku ikut nanti orang ke mana, ke nanya-nanya dukun, aku ikut, nanya nanti ke lenteng, gue ikut gitu kan. Jadi aku ikut-ikut kemana-mana, aku ikut kemana-mana, aku ikut gitu loh. Menyeramkan sekali kalau saya ingat waktu itu. Tapi waktu aku terima Yesus, aku tahu itu adalah dosa. Aku tahu itu kesalahan. Waktu aku baca firman Tuhan, aku tahu itu dosa. Aku tahu Tuhan tidak suka dengan hal itu. Maka aku ditinggalkan itu semua. Jadi yang memampukan saya untuk meninggalkan itu semua adalah Tuhan. Not about me. Karena firman Tuhan itulah yang mengajarkan saya untuk meninggalkan hati yang jahat itu. Kotoran-kotoran yang jahat itu. Dosa-dosa yang jahat itu. Saya pelan-pelan bisa tinggalkan. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu sayang. Nah, satu hal saya mau kasih tahu Novi. Waktu saya pertama bertobat, terima Yesus. Setiap pagi saya bangun tidur. Itu ada suara di telinga saya berkata, kamu murtad, kamu murtad, kamu murtad. Bayangin, saudara. Setiap saya bangun tidur, ada suara berkata, kamu murtad, kamu murtad, kamu murtad. Saya tolak dalam nama Yesus. Saya lawan dalam nama Yesus. Kalau saya tidak baca firman, saudara, kalau saya tidak mengerti firman, bagaimana saya bisa lawan? Saya lawan terus dalam nama Yesus. Walaupun pada saat itu, sempat ada musibah di keluarga kami. Mama saya harus kecelakaan masuk jurang. Datang itu suara lebih kencang lagi. Kan saya sudah ngomong, kamu berani tinggalkan, kamu murtad. Saya bilang, tidak. Tidak. Saya tidak murtad, saya bilang. Saya ikut Tuhan yang benar. Saya ikut Tuhan yang benar. Ini adalah Tuhan yang benar. Begitu kokoh hati saya. Dia bisa kokoh ini hati, saudara. Karena firman itu terus bekerja, saudara.
Oleh sebab itu saya mau katakan, di dalam kita, terutama kita yang dari agama lain, tiba-tiba masuk di dalam kekristenan, jangan kita berkata bahwa hanya sampai sebatas itu saja. Kita harus kokoh, kita harus berakar. Dan bukan hanya orang seperti saya saja, tetapi kita semua, saudara. Kita semua ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan, kita harus kokoh. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Dan akar itu kita hanya bisa kokoh kalau firman Tuhan itu ada terus di dalam kita. Tanpa firman Tuhan, saya mau katakan kepada Anda tidak akan kuat. Ya, dunia ini terlalu besar untuk kita jalani. Tanpa firman Tuhan, engkau tidak akan kuat, saudara. Tetapi hanya firman Tuhanlah yang bisa mengokohkan kita. Bayangin selama bertahun-tahun, saya harus menghadapi anak saya yang ikut kecelakaan waktu itu. Ya, saya harus mengalami begitu banyak goncangan. Saya punya anak, harus berulang kali operasi, saudara. One day, kalau kita ketemu lagi, saya akan memberikan kesaksian itu. Dan akhirnya dia sembuh dengan ajaib. Semua karena pertolongan Tuhan. Pada saat itu, bayangin, keuangan kami sangat terbatas dan segala macam. Tapi bagaimana Tuhan memakai hati orang-orang yang tiba-tiba sini saya ambil alih, sini saya ambil alih, sini saya ambil alih. Anak itu langsung dikirim ke Singapura, langsung operasi dan segala macam. Sini gue beresin dulu. Itu namanya sekejap. Makanya saya katakan selalu, mujizat Tuhan itu bekerja sekejap. Kalau Tuhan lagi bekerja, itu selalu sekejap. Seketika, saudara. Yang bisa bertahun-tahun kita nggak bisa beres-beres urusannya. Bertahun-tahun. Saya membawa anak itu keluar masuk di Jakarta ini. Sampai saya jual rumah, saudara. Untuk obati anak saya. Tetapi waktu Tuhan bekerja, sekejap. Anak itu sembuh dengan dahsyatnya. Dengan ajaibnya, saudara. Hanya dalam sekejap. Oleh sebab itu, saudara. Kita mau. Kuncinya, mari kita terima firman Tuhan. Dengan lembut. Ya, kita mau terima firman Tuhan dengan lembut. Artinya, kita dengar firman Tuhan dan kita responi dengan hati yang terbuka. Jangan dengan hati yang keras, sudah. Kadang-kadang kita dengar firman Tuhan, terus kita dengar, terus kita bilang, ya itu kan kata pendeta, itu kan kata Bu Farida, enak tuh Bu Farida, dia nggak tahu tuh keadaan saya. Saya apa nih? Aku sudah berdoa, firman Tuhan sudah gue baca-baca lagi, tapi gue begini terus nih. Ya kan? Aku sering kali dengar ada orang-orang yang berkata demikian kepada saya. Saya langsung katakan, saya tidak bisa berbicara banyak. Karena apapun yang saya berbicara, kamu pasti tidak percaya. Tetapi saya mau katakan saja, bahwa saya mau kasih tahu, hanya firman Tuhan itulah, yang kalau kau tanamkan di dalam hatimu, ya itu akan menjadi akar, mengakar di dalam hatimu. Maka hatimu yang terbuka itu, waktu engkau terima firman itu, maka semua kepahitan, kesakitan, pelan-pelan akan terkikis, dan terkikis. Sehingga engkau begitu cinta kepada firman Tuhan, maka engkau menjadi pelaku firman. Banyak orang bilang begini, bagaimana menjadi pelaku firman ya Bu Farida? Ya kan? Saya mau bilang, cintailah firman Tuhan. Waktu engkau mencintai firman Tuhan, tanpa engkau sadar, engkau menjadi pelaku firman. Tanpa engkau sadar. Waktu engkau mendengarkan sesuatu, waktu engkau mendengarkan satu masalah, engkau datang kepada Tuhan, Tuhan menjamah hatimu, maka secara manusia kadang-kadang kita tidak bisa terima, saudara. Tetapi karena kita begitu cinta kepada Tuhan, maka kita mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara, saya mau kasih tahu, firman Tuhan itulah yang menjadi jangkar di dalam hidup saudara dan saya. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa, kita tidak akan kuat. Oleh sebab itu hati-hati, jangan-jangan kita OTG, jangan-jangan tidak ada orang tahu, jangan-jangan bahkan suami kita tidak tahu. Maka saya belajar beberapa, terutama selama masa COVID ini, saya mulai belajar lebih terbuka. Dulu saya orangnya tertutup sekali. Saya itu benar-benar negosiasinya sama Tuhan. Pokoknya ada apa-apa sama Tuhan aja, ya kan? Tetapi tanpa sadar saya sebagai manusia, goresan-goresan itu masih ada, saudara. Walaupun saya berdoa, saya minta kepada Tuhan. Saya tidak pungkiri bahwa Tuhan banyak menolong saya. Tetapi karena saya tidak mudah berbicara, saya tidak mudah membagi hati saya, maka goresan-goresan itu masih ada di dalam hidup saya. Tanpa saya sadari, makanya saya selalu periksa. Saya periksanya gini, saudara. Waktu saya hadapi orang-orang tertentu, atau saya menghadapi satu masalah tertentu, saya lihat apakah saya defensif atau tidak. Apakah saya terus mempertahankan diri saya atau tidak.
Waktu saya terus memperhatikan diri saya tahu masih ada goresan luka di hati saya. Saya langsung tahu. Waktu saya berhadapan dengan seseorang, terus seseorang itu mengatakan sesuatu. Mungkin tanpa saya sadar, saya dengan orang itu dulu bertahun-tahun yang lalu atau beberapa kali ada sedikit permasalahan, tetapi saya selalu katakan saya sudah ampuni, saya sudah ampuni, saya sudah ampuni. Dan one day saya ketemu orang itu, tiba-tiba berkata sesuatu yang sedikit menyinggung hati saya, tiba-tiba hati saya bergerak. Tiba-tiba penolakan itu muncul. Tiba-tiba perlawanan itu muncul. Saya tahu. Saya bukan mengatakan orang itu salah. Saya langsung merasakan, Tuhan, hatiku lagi tidak beres. Kalau saya tidak kuat hari itu, saudara, saya bisa bersilat lidah. Saudara. Dan kadang-kadang, kalau di keluarga, saya bisa bersilat lidah. Misalnya saya juga bertahan. Gitu. Misalnya saya merasa saya tidak bersalah, saya bertahan. Karena setelah itu saya duduk, saya minta ampun sama Tuhan. Saya tahu, kenapa saya bisa begitu. Karena hati saya masih ada goresan-goresan. Dan sebab itu, saudara, saya belakangan ini, saya belajar mulai terbuka. Saya belajar mulai terbuka. Ada hal-hal tertentu, saya terbuka kepada suami. Walaupun kadang-kadang tidak enak untuk dikatakan, saudara. Saya terbuka, saya cerita. Dan dengan saya bercerita begitu, hanya hati saya mulai semakin dipulihkan, semakin dipulihkan, semakin dipulihkan. Saya berani mengaku. Saya berani mengatakan isi hati saya. Saya berani cerita keadaan saya. Yang walaupun mungkin kadang-kadang cerita itu bisa tidak enak bagi diri saya, maupun tidak enak bagi orang yang mendengar. Tetapi saya mau belajar, mulai terbuka. Nah, melalui keterbukaan itulah saya melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan dahsyat. Nah, akhirnya firman Tuhan itulah yang pelan-pelan terus memperbaiki hati saya. Oleh sebab itu hari ini saya mau berkata, hati-hatilah. Mari kita berjaga-jaga. Jangan kita menjadi orang yang OTG. Kita tidak tahu, saudara. Tetapi firman Tuhan itu akan membuat hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi tulus kembali, sehingga kita tidak menjadi orang OTG lagi. Ya, kita tidak menjadi orang OTG lagi. Kita tulus di hadapan Tuhan. Di dalam segala keadaan kita tulus di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu saya rindu, saya berdoa untuk semua kita, para ladies of the fellowship di sini. Kita adalah keluarga. Saya mau jadikan ladies of the fellowship itu adalah keluarga. Saya ingin membangun ladies of the fellowship itu adalah rumah kita bersama. Ya, mungkin kita seringkali dengar rumah kita bersama. Itu kebetulan nama itu bagus sekali didapatkan oleh Ibu Huni, sehingga dijadikan itu rumah bersama untuk Kalimantan, saudara. Ya, tetapi itu bagus sekali nama itu sebenarnya. Ya, mari kita mau jadikan LOF rumah kita bersama, atau LOF itu adalah keluarga kita. Jadi kalau ada teman kita mungkin yang curhat, tolong jangan diceritakan kepada orang lain. Tolong itu dibawa ke dalam doa. Mungkin ada ibu-ibu yang menghadapi masalah, dia ingin curhat, mari kita terima curhat itu dan jangan dibagikan ke orang lain. Kita simpan, kita doakan, saudara, sehingga kita bisa menolong dia, sehingga dia bisa bertumbuh kembali. Ya, saya melihat Grand Kelapa Gading ini adalah salah satu LOF yang bertumbuh luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Monica yang dengan setia, yang dengan taat terus membangun LOF. Ya, dan saya percaya setiap orang yang ada di LOF ini adalah orang-orang yang setia. Amin. Kalau tidak setia, wah dalam COVID ini udah kabur kemana-mana, ibu-ibu sekalian. Tetapi kalian adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang taat. Dan saya percaya tidak ada orang OTG di Grand Kelapa Gading. Amin. Semuanya adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Semuanya orang-orang yang cinta firman Tuhan. Semuanya orang-orang yang sayang kepada Tuhan. Sehingga kita bukan OTG. Nah, walaupun kita bukan orang OTG, kita harus berjaga-jaga. Ya, jangan sampai kita tidak sadar di dalam kondisi seperti ini, kita menjadi orang yang OTG, saudara. Jadi kalau saudara ada yang merasa takut, merasa apa, saudara bisa telepon saya juga. Bu Farida, aku pengen sekali minta didoakan. Kita bisa berdoa bersama. Mungkin bisa telepon Ibu Monica, Bu Monica, aku mau doain. Bu Monica, aku takut. Gitu ya, ayo doain saya. Ibu menikah, keadaan keluarga saya begini. Ibu menikah, ini saya punya masalah, mungkin di usaha saya, atau datang di ibu-ibu yang dekat gitu ya, ajak mereka ngobrol, doa. Tuhan pasti tolong, saudara. Ingat Roma 8:28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua ini adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan.
Dan kita semua adalah putri-putrinya. Mungkin ada putra di sini, putra dan putri daripada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya akan tutup di dalam doa. Maksudnya doa firman saya akan tutup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah terus di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini melekat di dalam hati kami Tuhan. Bahwa kami bukan hanya mau menjadi pendengar, tetapi kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Bahkan melalui firman ini Tuhan, hati kami menjadi hati yang bersih. Biar kami bisa menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Sehingga biarkan kami jadikan firman Tuhan itu menjadi jangkar dalam hidup kami. Sehingga Tuhan firman-Mu yang menuntun terus hidup kami. Kami rajin membaca Alkitab Tuhan. Kami secara konsisten membaca Alkitab. Dan kami secara konsisten Tuhan. Mencari rema-rema Tuhan. Bukan sekedar hanya membaca. Tetapi mencari rema Tuhan. Mungkin tidak bisa satu pasal Tuhan. Mungkin ada yang hanya bisa satu ayat. Mungkin baca 2 ayat. Tetapi secara konsisten terus dibaca. Terus direnungkan. Firman itu akan melekat di dalam hati kami. Amin. Terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk Ibu Monica dan seluruh tim yang ada di dalam Kelapa Gading ini. LOF yang luar biasa yang sudah Engkau pakai. Dan setiap ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, biarlah berkat-Mu melimpah atas hidup mereka. Biarlah pertolongan-Mu ada pada mereka. Biarlah perlindungan-Mu ada pada mereka. Biarlah tuntunan-Mu ada pada mereka. Engkau buka jalan Tuhan. Engkau tuntun mereka Tuhan. Sehingga Tuhan mereka di dalam masa pandemik ini. Semuanya Tuhan ada di dalam naungan Tuhan. Sehingga mereka tidak takut lagi, tetapi mereka terus dibangkitkan. Karena firman Tuhan itu menyala-nyala di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Yes. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih untuk Sis Farida atas firman-Nya yang begitu menguatkan. Biar Tuhan berkati Ibu Farida